Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, kita balik lagi ke video selanjutnya setelah kita melihat dua video sebelumnya ya. Yang pertama itu adalah video tentang cepat rambat untuk gelombang bunyi, sama satunya itu tentang efek Doppler. Nah, satunya lagi untuk video kedua itu adalah tentang dawai dan juga kayaknya tentang dawai dulu deh, ya kan? Agak lupa kayak ya kan. Nah, terus habis itu di pertemuan ini, maksudnya di video ini kita akan membahas latihan soal pada cepat rambat gelombang, pada dawai dan juga pada efek Doppler ya. Dawainya kemarin ada dua ya, makanya bisa dalam satu video. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan cepat rambat pada bunyi pada medium terlebih dahulu. Untuk soalnya udah ada di Google Classroom untuk latihan soalnya. Dan untuk mungkin yang belum bisa buka, bisa klik link di bawah dan nanti ada link untuk buka Google Drive-nya untuk dokumen. Silahkan dilihat, dibaca, dan juga buat ini sebagai acuan buat kalian membacanya. Maksudnya buat pegangan sambil dibaca, sambil didengarkan dan dipahami. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 ini maksudnya 1-5 untuk soal cepat rambat bunyi pada medium ya. Nah, kita mulai dari nomor 1. Di sini ada dua batang logam A dan B, masing-masing memiliki modulus Young. Modulus Young sama modulus elastisitas itu sama, yaitu Y boleh, E juga boleh. Yaitu E-nya sama dengan 0,2 kali 10 pangkat 11 Pascal. Dan ini ada dua ya, yang A sama B. Ini adalah A, ini yang B. B-nya adalah 4 kali 10 pangkat 11 Pascal. Nah, apabila perbandingan massa jenis logam A dan B adalah 20:1, berarti rho A banding rho B sama dengan 20:1, maka perbandingan cepat rambat gelombang A dan B berapa? Nah, berarti ini adalah VA banding VB itu sama dengan berapa? Nah, seperti halnya sebelumnya, kalau misal kita pakai modulus Young atau modulus elastisitas, berarti medium rambatnya medium apa? Ya, nanti berarti kita akan pakai medium berupa zat padat. Nah, untuk zat padat berarti untuk persamaannya gampang ya. Berarti tinggal pakai VA per VB sama dengan akar EA per rho A bagi akar EB per rho B. Nah, ini. Sebenarnya kalau misal perbandingan, kalau sama-sama duanya kayak gini itu cuma cari perbandingannya, paling enak tuh sebenarnya perbandingannya kayak gini aja, biar pakai mat 4 nih. Saya ulangi, VA banding VB sama dengan akar EA per rho A sama banding akar EB per rho B. Nah, di sini ya, jadi B sama aja nanti hasilnya, yang penting urut. Yang sebelah sini nanti VA, yang sebelah sini adalah VB. Ini berarti EA-nya adalah 0,2 kali 10 pangkat 11 dibagi dengan 4 kalikan rho-nya adalah 20 sama dengan akar 4 kali 10 pangkat 11 dibagi dengan 1. Nah, karena ini kan perbandingan kayak gini kan, berarti boleh kan diakar semuanya? Boleh. Jadi kita mengakar semuanya biar hilang. Nanti kan jadinya 0,2 kali 10 pangkat 11 dibagi dengan 20 sama dengan 4 kali 10 pangkat 11 per 1. Ini coret di sini. Ini biar enak, coret di sini sama di sini, berarti pindah ruas, berarti ini nanti 1. Karena 20 dibagi 0,2, 20 dibagi 0,2 itu sama dengan 100. 100 kalikan 4 adalah 400. Berarti 1 banding 400. Gede banget ya. Nah, ini sebenarnya karena ini kan nanti udah diakar ya, masih dalam bentuk akar. Jangan lupa VA VB-nya kalau misal diakar kan berarti harus dikuadratin ya. Kan nanti sama dengan kesamaannya kayak gini. VA per VB sama dengan akar, kan tadi diakar kayak gini. Nah, jadi harus hati-hati. EA per rho A, nah, per akar EB per rho B. Nah, kalau kita menghilangin akarnya ini kan dihilangin, jangan lupa ininya juga dikuadratin. Ini kuadratin. Nah, berarti kan ini masih dalam kuadrat, ya kan? Nah, kalau misal masih dalam kuadrat, jangan lupa dijadikan dalam akar. Berarti jadi 1 banding 20. Nah, berarti udah ketemu VA banding VB sama dengan 1 banding 20. Nah,
Jadi untuk perbandingan dalam fisika kalian bisa langsung turun ke sini, tapi hati-hati karena emang resiko salahnya lebih besar daripada yang kayak sebelumnya tadi. Karena harus teliti ya. Ini kalau misal diakar berarti sana kirinya juga terlibat. Nah, maksudnya terlibat ya, juga sama-sama dihitung dalam matematisnya. Nah, sebenarnya kalau misal mau aman, kalian bisa pakai cara yang awal tadi. Jadi langsung ditekan aja. Nah, kita masuk ke nomor 2. Oke, nomor 2, tentukan cepat rambat bunyi dalam gas. Nah, ini gas dengan massa jenisnya adalah 3,5 dengan 2 kPa itu kilopascal adalah tekanan. Jika konstanta Laplace-nya untuk gas tersebut adalah, nah ini kita tulis dulu diketahuinya. Di sini ada rho-nya sama dengan 3,5 kg per meter pangkat 3 dengan tekanannya sama dengan 215 kilopascal. Dapat Laplace-nya adalah 1,40. Nah, ditanya adalah V-nya berapa. Nah, ini untuk pada gas. Nah, kalau misal pada gas kayak gini, berarti kalian bisa ada 3 persamaannya. Yang pertama itu adalah V sama dengan akar Laplace V per rho ini, atau V sama dengan akar RT per MR ya, MR. Kalau misal di udara, V sama dengan 331 akar 1 tambah T udara dibagi 273. Nah kan ada 3. Kita tergantung yang diketahui apa. Di sini RT bisa, cuma sumbunya nggak ada, berarti nggak bisa. Kita pakai yang paling atas, yaitu V sama dengan akar Laplace dikalikan tadi berapa ya? P per rho tadi berapa? Tadi apa? Nah, berarti di sini akar Laplace-nya adalah 1,40. Di sini tekanannya adalah 215 dibagi dengan 3,5. Nah, ini angkanya jelek banget nih. Ini boleh saya bagi 7 semuanya biar enak. Kita sederhanakan dulu. Bagi 7 ini 5, ini 2, ini 5, ini 2. 215 bagi 5 itu berarti 2 dikalikan 21 bagi 5 43. Nah, 2 kalikan 43. Nah, ini sama dengan akar berapakah ini? 6 42 8 86. Nah, akar 86. Nah, untuk kecepatan rambatnya bisa langsung ketemu, yaitu tadi kan ini 2 coret 5 215 43 benar ya. Akar 86. Kalau misal mau disederhanain boleh ya. Di sini saya mau pakai cara penyederhanaan yang pada umumnya 86 2 4 3. Berarti kan nggak bisa nih. Kan udah juga ada di sini. Nah, berarti untuk cepat rambat pada persamaan ini adalah akar 86 meter per sekon. Jadi langsung ya masuk ke persamaannya. Nah, terus kita lanjut ke nomor 3. Sebatang logam mempunyai modulus yang adalah modulus yangnya sama dengan 7 kalikan 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Massa jenisnya rho sama dengan 28 kalikan 10 pangkat 2 kilogram per meter pangkat 3. Kelajuan bunyi merambat pada logam berarti V ini langsung ya, karena udah ada Y sama P, berarti langsung masukin V sama dengan akar E per rho. Nah, ini bisa Y bisa E ya, ini kita bikin E aja biar sama. Nah, modulus yang E nya berapa? 7 kalikan 10 pangkat 10. Rho nya berapa? 28 kalikan 10 pangkat 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu. Berarti akar 7 dibagi 8 1/4 ya, 10 nya jadi 10 pangkat 8. Berarti V nya sama dengan akar 10 pangkat 8 per 4. Kalau misal di akar semuanya dikeluarin jadi 10 pangkat 4 dibagi dengan 2. Nah, 2 berarti V nya nanti bisa ketemu 5000. Cepet banget nih, 5000 meter per sekon, gede banget asli. Nah, nanti ketemu 5000 meter per sekon karena emang massa jenisnya kecil. Nah, jadi nanti ketemu kelajuannya adalah sekitar 5000 meter per sekon. Cepat banget emang kecepatannya. Biasanya cepat rambat bunyi itu biasanya antara 3,6, 3600 dan 340 kayak gitu ya. Ini sampai 5000 berarti cepat banget. Ini tinggal masukin ke persamaan aja.
Untuk nomor 4, air mempunyai modulus Bohr. Nah, kalau misal ini berarti pakai medium zat cair. Nah, modulus Bohr-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat 9, dan kerapatannya ini belum saya tulis, mungkin kehilangan, dan kerapatannya mungkin saya bisa tulisnya adalah 5 gram ya. Ini kerapatannya hilang. Nah, 5 kerapatannya itu masihnya adalah rho sama dengan 5 gram per cm pangkat 3, atau bisa ditulis nanti berarti 5.000 ya, 5.000 kilogram per meter pangkat 3. Hitung kelajuan bunyinya, bunyi V sama dengan di air adalah berapa. Nah, berarti V sama dengan akar B Bohr dibagi dengan rho. Nah, ini berarti tinggal B nya adalah 3 kali 10 pangkat 9 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat 3. Nah, ini berarti jadi akar 3/5 kali 10 pangkat 6. Ini yang bisa keluar cuma akarnya doang ya. Berarti V sama dengan 10 pangkat 3 akar 3 per akar 5. Stasionalkan, kalikan akar 5 semuanya, akar 5 berarti nanti sama dengan 10 akar 3 akar 15, 35 dibagi dengan 5. Nah, berarti 10 bagi 5, atau ini kan 1000 bagi 5 itu berarti sekitar 200 ya. Berarti V sama dengan 200 akar 15 meter per sekon. Ini angkanya agak jelek-jelek ya dari tadi, nggak apa-apa. Dan itu untuk 4 nomor dulu. Nah, ini papan tulisnya udah penuh, saya akan hapus lebih dahulu ya. Baiklah, kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 5. Nomor 5 masih sama ya untuk cepat rambat medium. Laju rambat bunyi di udara ketika suhunya, berarti ini adalah T sama dengan 27 derajat Celcius, adalah V-nya sama dengan 340. Jika udara tersebut naik suhunya hingga mencapai, berarti T2, ini adalah T1, ini T2 sama dengan 87 derajat Celcius. Tentukan laju saat terjadi perubahan, berarti V-nya sama dengan berapa? V2 ya, ini V2, ini V1. Nah, di sini ada T sama, cuma ini dia bilangnya di udara ya. Kalau misal dia bilangnya di udara, ya nanti ngerjainnya juga di udara. Jadi jangan pakai yang pakai gas, itu jangan. Kalau misal dia bilangnya di udara, ya pakainya di udara. Nah, ini kalau misal di udara, persamaannya V sama dengan 313 akar 1 ditambah T udara dibagi dengan 273. Begini kan, T udara. Nah, kan gini ya kan. Nah, terus habis itu kita masukkan aja, atau enggak kita juga bisa nih pakai persamaan yang lainnya. Misal pakai persamaan gini, yang satunya itu ya, yang sama dengan V ini sama dengan akar RT per R ini ya. Nah, ini juga boleh karena dia sama-sama udara, berarti masa atau relatifnya sama. Laplace-nya itu berarti anggapannya sama. Untuk konstantanya, bilangan Avogadro-nya juga sama. Cuma T-nya itu adalah suhu mutlak. Nah, hati-hati kalau misal dia bilangnya suhu mutlak, jangan lupa buat ditambah 273. Nah, kalau misal belum ditambah 273 tuh, berarti nggak bisa. Nah, berarti kita bisa masukin P1 per P2 sama dengan akar P1 per T2. Jangan lupa tambah 273 ya, 273 tambah 27 nanti P1 nya 340, ini P2 akar 273 tambah 27 berarti 300 dibagi dengan akar 273 ditambah 273 ditambah ini berarti 10, 15, 16, 2, 3, 360 ini 273. Benar. Nah, berarti satunya 360, satunya 300. Nah, ini kalau misal di akar agak susah, boy. Nah, jadi kita bisa langsung masukin aja. Ini kalau misal kita sederhanain aja ya mainnya ya, jangan di akar dulu. Kalau di akar nanti gede banget, ini 340. Ini di akar berarti jadi 10 akar 3. Kalau ini di akar jadi 6 akar ini bukan 6 ya, 10-nya 36, 10, 25 bener sih. 6 akar 10. Nah, 25.
Nah, kita bisa lakukan di sini dicoret nolnya. Nah, berarti V2 sama dengan 34 kalikan 6 dibagi dengan akar 10. Jangan lupa dibagi dengan akar 3. Kalikan akar 3 dulu. Berarti per akar 3 sama dengan 34 kalikan 6 jadinya 24. 24 18 jadi 204 dikalikan akar 30 dibagi dengan 3. 3 berarti nanti V2 nya bisa ketemu sama dengan 204 dibagi 3 itu berarti sekitar 68. 68 30 berarti 215. Nah 30 itu 215 35 nggak bisa ya. 68 akar 30 meter per sekon. Nggak apa-apa, biarin angkanya biar kayak gitu aja, nggak usah diribetin. Dari tadi emang angkanya agak jelek-jelek karena dia masuknya ke akar, ya itu tergantung sama hasilnya. Nah itu untuk nomor 5. Nah itu untuk kecepatan cepat rambat pada bunyi pada beberapa medium. Nah ada 5 nomor. Jadi ininya tinggal dimasukkan aja persamaannya. Kalau kalian mau pakai persamaan yang tadi, yang T udara per 273, boleh. Cuma perbandingannya terlalu ribet ya. 1 ditambah itu masih dibagi 273, kepanjangan. Kita pakai yang ini aja, karena ini kan konstan. R-nya juga konstanta, MR-nya juga konstanta. Jadi nanti boleh dicoret. Jadinya kan kayak gini aja, T1 per T2. Nah itu juga boleh, ya kan. Nah sekarang kita masuk ke nomor 6. Nomor 6 itu tentang apa? Nah, nomor 6 itu adalah tentang efek Doppler. Efek Doppler untuk persamaannya saya tulis ulang dulu. Ini adalah VP sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS kalikan Fs. Nah, ini ya. Untuk review dulu. Plus itu kalau apa? Kalau misal pendengarnya mendekati sumber. Kalau misal dia minus berarti menjauhi sumber. Dan sebaiknya untuk sumbernya. Nah, kita masuk ke nomor 6, sebuah mobil polisi dengan sirine menyala dengan frekuensi 940. Berarti frekuensi sumbernya sama dengan 940 Hz. Bergerak dengan kecepatan, berarti frekuensi F sumber 90 km per jam. Kilometer per jam. Jangan lupa jadikan meter per sekon. 90.000 dibagi dengan 3.600. Nah, ini coret-coret. Coret-coret, ini 1, ini 4, 1 sebagai 25 meter per sekon. Mendekati seseorang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Jika kecepatan suara di udara, kalau dia seorang di udara berarti VP-nya sama dengan 0 meter per sekon. Dan kecepatan di udara V-nya sama dengan 340 meter per sekon. Terus berapakah frekuensi bunyi sirine yang didengar oleh orang tersebut? Berarti frekuensi pendengarnya berapa? Nah, ini sama ya kayak orang lagi tadi diam di pinggiran. Terus dia bilangnya bahwa bergerak mendekati. Berarti ini orangnya diam, ambulannya datang. Nah, ini kan mendekati. Jadi yang sini tuh nanti ambulannya jangan lupa jadi minus dan orangnya itu jadi positif. Nah, berarti FP sama dengan 340. Pendengarnya positif ya karena didekati sumber, ditambah ini 0 ya. Ini 340 dikurangi 25, frekuensi sumbernya adalah 940. Ini hitungannya agak banyak biasanya. 340 dibagi dengan ini 5, 42, 1, 15, 315 kalikan 940. Nah ini hitungannya gimana ini? Banyak banget asli. Nah kita bisa sederhanakan dulu. Bagi 5, ini 5 berarti 63. Bagi 5 berarti 63. Bagi 5 ini berarti 68. Ini sama-sama dibagi 7. Apakah bisa dibagi 7? Sepertinya tidak bisa. Kalau dibagi 3 juga tidak bisa. Kalau dibagi 9 juga nggak bisa. Nah kita hitung aja ya. 68. Kalau misal kita mentok biar kita irit waktu timingnya biar nggak terlalu banyak di sini, kita bisa langsung aja 68 kalikan 94, 32, 24, 27, 72, 54, 61. 2, 9, 3, 16, 92. 63, 92 per 63 Hz. Untuk hitungannya silahkan diselesaikan sendiri ya, bisa pakai kalkulator.
Nah, di sini karena mau menghemat waktunya biar videonya nggak terlalu panjang. Kita lanjut ke nomor 7. Sebuah mobil polisi dengan sirine menyala dengan frekuensi 940 Hz sama ya ini ya. Oh, ini beda dikit ya. Nah, ini frekuensi sumbernya. Nah, frekuensi sumber sama dengan 9, ya benar, 940 Hz, bergerak dengan kecepatan V-nya sumbernya sama ya, 25 meter per sekon. Terus mengejar seorang pelaku kriminal yang sedang melaju menjauh dari polisi dengan kecepatan VP-nya ini adalah 72 km per jam. Berarti jadinya adalah 20 meter per sekon. Terus jika kecepatan abadi udara adalah sebesar V-nya sama dengan 340, maka frekuensi pendengarnya sirinenya adalah berapa? Nah, ini sama, cuma di sini kejar-kejaran. Jadi sirinenya maju, mobilnya yang didengar juga maju. Berarti ada dua ya. Ini berarti FP sama dengan 340 karena dia itu menjauhi, pendengarnya menjauhi dari sumber, maka minus 20. Karena dia mendekati sumber, mendekati pendengar, berarti minus juga. Ini minus berapa? 25 ya kan 940. Berarti ini jadinya 320, ini jadinya 315 kalikan 940. Oke, banyak lagi ya. Hitungannya memang sangat sempurna. Kalau misalnya itu memang kadang harus perlu kalkulator dikit ya biar enak gitu pengerjaannya. Ini coret-coret di sini. Ini berarti jadinya 64, ini jadinya 63. Sama nggak ada yang sama-sama yang sama sekali. 64 nggak bisa dicoret. Oke, bisa. Oh, nggak bisa. 64 kalikan 94, ini kurang 0 ya. Nah, ini 4, ini 16, 24, 25, 36, 54, 57. Ini berarti 6, 11, 9, 10, 56. Jadi FP-nya adalah 606, 0 dibagi 63 Hz. Nah, untuk hitungannya silahkan ditambahkan sendiri ya. Ini kita pakainya yang sederhana dulu. Nah, ini karena emang hitungannya banyak banget. Nah, jadi kalau misal kita hitung sedikit lama-lama nanti jadinya lamaan dan saya masih belum untuk menghitungnya secara sampai akhirnya. Itu jadi sampai nomor 7. Oke. Baiklah, di situ nomor 7. Nah, ini space-nya udah full. Nah, kita akan lanjut ke soalnya yang berikutnya. Sebenarnya saya hapus dulu biar space-nya lebih luas lagi. Oke, baiklah. Jadi untuk selanjutnya nomor 8, sebenarnya ini ditanya adalah frekuensi layangan ya, gabungan untuk materi kita yang setelah ini, tapi nggak apa-apa. Seorang pendengar berdiri di samping sumber bunyi yang frekuensinya adalah, berarti frekuensi sumber sama dengan 684 Hz. Sebuah sumber bunyi lain dengan frekuensi Fs1, Fs2 676 Hz bergerak mendekati pendengar itu dengan kecepatan 2. Bila kecepatan maka frekuensi layangan, nah ini untuk frekuensi layangan meskipun ini adalah kecepatannya yang Fs2 itu sama dengan 2 meter per sekon dan V-nya sama dengan 340, frekuensi layangan yang didengar oleh pendengar itu adalah, nah ini kalau misal ada frekuensi layangan kayak gini, kita bisa nanti tinggal langsung aja masuk frekuensi layangan sama dengan Fs1 dikurangi Fs2. Nah, berarti langsung aja ya, 684 dikurangi 676. Nah, ini adalah 4568 9 870 ya. 0 jadinya B1 0 berarti cuma 8 ya. Cuma 8 Hz aja untuk frekuensi layangan. Nanti kalau misal tanya frekuensi layangan itu apa, ada di video yang keempat. Nah, ada di video di part keempat. Oke. Selanjutnya untuk nomor 9. Nomor 9, suatu frekuensi bunyi bergerak dengan kecepatan V sama dengan 20 meter per sekon. Sumber bunyi ya, Vs, mendekati seorang yang diam, berarti Vp-nya sama dengan 0.
Frekuensi sumber bunyi Fs-nya sama dengan 380 Hz, dan cepat rambat bunyi di udara V-nya sama dengan 400 meter per sekon. Frekuensi gelombang bunyi yang didengar berarti Fv sama dengan berapa? Nah, begini ya. Selanjutnya kita lanjutkan, berarti Fv sama dengan di sini V. Ini plus apa minus? Nah, ini sumber bunyi bergerak dengan kecepatan mendekati seseorang. Nah, mendekati berarti plus. Plus Vp dibagi dengan, karena dia mendekati berarti min Vs sama dengan Vs. Lanjutkan, berarti Vp sama dengan 300, bukan 300, 400 ditambah Vp nya adalah 0 dibagi dengan 400 dikurangi 20 dikalikan 380. Berarti 400 dibagi dengan 380 kalikan 380 bisa dicoret. Nah, ini angkanya enak ya, tumben banget, 400 Hz. Nah, berarti frekuensi yang didengar adalah 400 Hz, lebih besar dari frekuensi sumbernya. Jadi lebih besar ya. Jadi frekuensi aslinya. Nah, sekarang nomor 10. Sumber bunyi memancarkan bunyi dengan frekuensi 600 Hz. Nah, frekuensi sama dengan 600, ini bunyi ya. Frekuensi sumbernya sama dengan 600 Hz. Saling mendekat dengan pendengar. Jadi yang ini datang, sumbernya datang, ini orang yang nggak bunyiin suara juga datang. Jadi kayak saling mendekat. Nah, terus habis itu di sini phase S-nya sama dengan 40 meter per sekon, Vp-nya sama dengan 60 meter per sekon. Jika V sama dengan 340 meter per sekon, maka Fp-nya berapa? Nah, ini bisa langsung juga sama. Ini makanya Fp sama dengan saya tulis dulu. P karena dia mendekati berarti plus Vp dibagi dengan V min Vs kalikan Fs. Nah, ini berarti Fp-nya adalah 340 ditambah 60 dibagi dengan 340 dikurangi 40. Nah, ya benar, kalikan Fs-nya 600 Hz. Ini berarti 400 dibagi dengan 300 dikalikan 600. Nah, ini angkanya enak. Coret. Berarti Fs sama dengan, ini kan 6 bagi 3, 2 kalikan 8. Berarti 800 Hz. Nah, itu adalah nomor 10. Bentar, kita akan lanjut ke nomor 11. Nah, itu adalah untuk efek Doppler. Nah, efek Dopplernya udah ada 5 soal, jadi intinya ada di persamaan satu ini. Dengan plus minusnya harap diperhatikan ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 11 sampai 15. Nah, ini adalah untuk dawai pada gelombang bunyi. Nah, 11, sepotong dawai yang panjangnya L sama dengan 80 cm dan masanya sama dengan 16 gram. Jangan lupa jadikan SI. 80 kali 10 pangkat min 2 meter, 16 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Dijepit di kedua ujungnya dan terentang tegang dengan tegangan F-nya sama dengan 800 Newton. Frekuensi nada atas ke 1 yang dihasilkan berarti bukan F1 ya, frekuensi nada atas ke 1 itu berarti F2. Karena emang perbandingannya F-nya adalah F1 banding F2 banding F3 sama dengan 1 banding 2 banding 3. Ini frekuensi nada dasar sah. Frekuensi nada atas pertama, atas pertama berarti pakainya yang 2. Frekuensi nada atas ketiga berarti pakainya kedua berarti pakainya 3. Nah, ini ditanya adalah frekuensi nada atas pertama ya. Nah, 1 berarti F2 nya berapa? Nah, karena emang nada atas ke 1 berarti F1 ya. Kita berarti bisa masuk untuk nyari frekuensi, berarti bisa pakai apa? Nah, untuk nyari frekuensi kita bisa lewat karena ini dawai ya, ini dawai, kita bisa lewat A. Amplitudenya kan V sama dengan lambda kalikan F. Nah, F-nya bisa diambil frekuensi, kemarin udah kita bahas, Fn sama dengan N plus 1 dibagi dengan 2L. Nah, ini nanti kan masih ini. Awalnya adalah F sama dengan lambda kalikan F
Nah untuk selanjutnya yaitu kan karena mau nyari frekuensinya itu berarti F sama dengan V sama dengan lambda kalikan F. Nah lambda kalikan F kan berarti nanti mau nyari F sama dengan V per lambda kayak gini. Nah untuk V nya untuk di sini kan nanti bisa diganti jadi apa? V nya bisa diganti jadi akar F per rho kalikan A. Nah kayak gini. Jadi nanti bisa dirubah-rubah dulu. Oke, kita bisa pakai yang V sama dengan akar F per rho kalikan A. Bisa juga pakai V sama dengan akar F kalikan L per M buat nyari V nya. Dan buat nyari A nya nanti bisa pakai N plus 1 per 2 kalikan L nya. Ini juga boleh. Berarti kita nyari V nya dulu ya. Kita mau nyari V nya dulu. Kita hapus dulu V nya. Kita mau nyari V nya. V sama dengan akar F kalikan L dibagi dengan M. F nya berapa? 800. L nya berapa? 80 kali 10 pangkat min 2. M nya berapa massa? Massanya adalah 16 kali 10 pangkat min 3. Kita bisa naikin di sini 10 min 2, 10 min 2 hilang, min 3 naik ke sana, nanti berarti jadi 64 kali ini 3, ini 2 hilang, 4 ya, 10 pangkat 4 dibagi dengan 16. Berarti V-nya sama dengan 8, ini kan nanti 8 dibagi 64 dibagi 16, itu hasilnya adalah 4 kalikan 10 pangkat min 4, ya 10 pangkat 4 jadi 2 kalikan 10 pangkat 2, atau sama dengan 200 meter per sekon. Ini untuk V-nya. Selanjutnya kita mau nyari A-nya. Nah, kita mau lanjut nyari A-nya. Lambda sama dengan N plus 1 dibagi dengan 2 dikalikan dengan L-nya. N-nya berapa? Karena dia mau bilangnya nada atas ke 1, meskipun nanti frekuensi nada atas satunya ini, tapi di sini nada atas ke 1 ya berarti pakainya mulainya dari 0 1 ya, berarti 1 tambah 1. 1 tambah 1 dibagi 2 kalikan L-nya 80 kali 10 pangkat min 2. Batal. Ini berarti jadinya 2 bagi 2 1, berarti lambda N-nya atau lambda untuk nada atas pertamanya adalah 80 kali 10 pangkat min 2. Nah, untuk frekuensi nada atas pertama atau F2 bisa langsung dimasukkan, berarti tinggal V dibagi dengan lambda atau 200 dibagi dengan 80 kali 10 pangkat min 2. Berarti hasilnya adalah 1/4 25 ya, berarti ya 25 10-nya 250 Hz. Nah 250 Hz untuk frekuensi nada atas yang kedua. Nah itu untuk nomor 11. Jadi emang agak panjang meskipun yang ditanya hanya frekuensinya, cuma ini diketahui kan gak semuanya. Jadi emang agak panjang untuk frekuensi nada atas pertama. Nah ini pengantusnya udah penuh, saya hapus dulu. Oke, baiklah. Kita lanjut ke nomor 12, dawai piano yang panjangnya L sama dengan 0,5 meter, masanya sama dengan 10 pangkat min 2 kg, ditegangkan 200 Newton. Maka frekuensi nada dasar pianonya berarti F1, nada dasar ya. S1 nya berapa? Nah kalau gini sih bisa nggak langsung dimasukin. Ini sebenarnya soalnya masih sama ya, masih sama dengan nomor 11. Kita nyarinya satu-satu. Kita nyari V nya dulu. V sama dengan akar F kalikan L per M. F nya berapa? 200 kalikan 0,5 dibagi dengan 10 pangkat min 2. Berarti nanti jadi 10 pangkat 4 atau 2 kalikan 5 dulu. Ini jadi 1. Jadi berapa nih? 0,5 kalikan 200 berarti ini jadinya 100 ya. 100, terus habis itu ini 10 pangkat min 2. Berarti bisa kita bikin kayak gini aja. 100 10 pangkat 4 berarti jadi 10 pangkat 2 atau sama dengan 100 meter per sekon. Nah, biar udah bingung, ini tak giniin aja. Ini berarti jadinya adalah 100 per 10 pangkat min 2. Kalau misal dikeluarkan berarti ini jadinya 10
Ini nanti kan 10/4 kan, 10/4 jadi 100 meter. Wah, gede banget ya, cepet gitu kan. Terus habis itu untuk nada dasarnya berarti lambda n-nya sama dengan n plus 1 dibagi 2 kalikan L. Berarti n-nya berapa? N-nya 0 ya, karena nada dasarnya. Terus dibagi 2 dikalikan dengan L-nya adalah 0,5 plus setengah. Berarti 1 dibagi ini adalah 1 dibagi 4, berarti 0,25. Nah, 0,25 meter. Udah masukin S1 sama dengan V dibagi dengan lambda sama dengan 100 dibagi 0,25, berarti nanti 25 dibagi 1 kan 4 ya, berarti jadinya 400 Hz. Nah, insya Allah gampang, jadi langsung aja masukin. Nah, kita lanjut ke nomor 13. Seutas dawai memiliki nada atas ketiga. Nah, nada atas ketiga berarti itu adalah F4. F4-nya benar, maksudnya nada atas ketiga ya 3. Nah, nada atas 3 dengan frekuensi sebesar 600 Hz. Sorry, nada atas ketiga itu berarti 4 ya. Karena nada dasar itu adalah F0, nada atas ke-1 adalah 1, nada atas kedua adalah 2. Oh, sorry, ini juga benar nih, udah benar 3. Enggak, 4 aja. Terus habis itu 600 Hz frekuensi nada atas kedua dawai, frekuensi nada atas kedua dawai. Jadi ditanya adalah ini kan F4 ya kan. Ingat bandingannya adalah F0 banding F1 banding F2 banding F3. Itu ya sama dengan 0 banding 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya. Ini adalah nada dasar, ini nada atas pertama, nada atas kedua, nada atas ketiga. Jadi seimbang ya antara 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini sebenarnya nada dasar. Ini nada dasar atas pertama, nada atas kedua. Jadi ini ngurut kayak gini. Nah, di sini berarti yang ditanya itu adalah nada atas kedua. Nah, berarti bisa pakai perbandingan F3 banding F2. Dan kalau F3 karena dia kan bilangnya kayak gini ya tadi, F1 itu nada atas yang pertama, nada atas yang kedua, nada atas yang ketiga dan seterusnya. Nah, maka untuk F3 ini nanti kita bisa masukkan yang 4 banding 3 kayak gini. Jadi intinya selalu tambah 1 ya. Jadi F3 per F2 sama dengan F2 4 banding 3. Ketiganya adalah 600, berarti ini dimasukkan 600 per F2 nya sama dengan 4 per 3. Berarti bisa dilakukan ini F2 sama dengan 600 kalikan 3 dibagi 4. 4 ini nanti coret sama 1, berarti jadinya 25. 25 kalikan 6 berarti 150. 25 kalikan 6 itu berarti 130, sorry. Kita giniin 25 kalikan 6 berarti bener ya 150 ya. 150 kalikan 3. Nah, berarti jadinya 450 Hz. 45 Hz untuk frekuensi nada atas yang kedua. Untuk nada dasar, nah nada dasar itu berarti yang pertama. Jadi kadang-kadang itu kata-katanya istilahnya nggak bingung ya. Nada dasar, nada atas, nada pertama, nada kedua dan sebagainya. Itu gimana sebenarnya maunya. Nah, itu nada dasar. Kalau misalnya nada dasar berarti dia pakainya adalah V0 V3 per V0. Berarti 3-nya adalah 4 banding 1, F3-nya adalah 600 dibagi dengan V0 4 per 1. Nah, berarti V0-nya sama dengan tinggal 600 dibagi 4. Tadi adalah 150 Hz. Nah, itu untuk yang B. Nah, selanjutnya untuk nomor 14. Nah, nomor 14. Dawai sepanjang 1 meter diberi tegangan.
Jadi dawai L-nya sama dengan 1 meter, diberi tegangan F sama dengan 100 Newton. Pada saat didawai digetarkan dengan frekuensi, berarti frekuensi dasarnya adalah 500 Hz. Sepanjang dawai terbentuk 10 perut. Nah, sebenarnya untuk 10 perut dan ini berarti dia jadinya ada berapa sih 10 perut itu? 10 perut itu berarti dia itu membentuk kalau misal ini ya. Ini adalah untuk nada dasar. Nada dasar. Berarti ada berapa perutkah ini? Ini masih belum bentuk perut sama sekali. Nah, kalau misal ini dia bentuknya begini, ini ada 1 perut, nada atas pertama. Kalau misal 10 perut, berarti nada atas yang ke 10. Nah, atau F10. Nah, F10. Frekuensi nada dasarnya adalah F-nya 10. Nah, terus ditanya adalah masa dawai tersebut adalah, masa dawai bisa diambil dari mana nanti? Nah, masa dawai nanti bisa diambil dari V sama dengan akar F kalikan L per M. Nah, cuma di sini masih belum ada apanya, masih belum ada V-nya. V-nya diambil dari mana? V bisa diambil dari frekuensi nada dasarnya. Ini dengan nada dasar F10 ya. Frekuensi nada dasar 10 yaitu kita bisa nulis di sini F0 udah mau habis, F0 sama dengan N plus 1 dibagi dengan 2L kalikan lambda-nya. Nah, ini kan kita ketemu lambda. Nah, terus habis itu V0 nya 500. Untuk nada dasar berarti 0 ya. 0 tambah 1 berarti 1 per 2 kalikan 1 berarti 2 kalikan lambda-nya. Lambda berarti lambda-nya sama dengan 1000 meter. Panjang banget ya. Panjang gelombangnya udah mencapai 1000 meter untuk frekuensi 500 Hz. Nah, berarti kita udah dapat segitu. Terus selanjutnya kita masukkan ke V-nya. Kan V sama dengan lambda kalikan F. V sama dengan lambda kalikan F. Berarti lambdanya adalah 1000. Ini dikalikan dengan 500. Berarti V-nya sekitar 5 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Nah, ketemu. Selanjutnya baru dimasukkan V sama dengan Oke, baiklah kita lanjut ke nomor 14. Dawai sepanjang 1 meter berarti L sama dengan 1 meter. Jadi tegangan L sama dengan 100 Newton. Digetarkan dengan frekuensinya itu adalah 500 Hz. Cuma 500 Hz-nya di sepanjang dawai terbentuk 10 perut. Nah, kalau dia udah bilang 10 perut, berarti frekuensinya 500 Hz adalah frekuensi untuk nada dasar sampai ke 10 ya. Frekuensi nada dasar sampai ke 10. Kalau 10 itu berarti 9. 9 sama dengan 10 perut. Nah, 10. Frekuensi 10-nya sama dengan 500 Hz. Nah, terus habis itu ditanya adalah masa dawainya berapa. Nah, di sini kita bisa pakai perbandingan F0 dibagi dengan F9. F0 itu nanti bisa diambil langsung yaitu V dibagi dengan 2L. Nah, karena kenapa bisa? Karena V0 itu kan sama dengan kayak gini. N plus 1 dibagi dengan 2L. Nah, dikalikan dengan V. Nah, ini kan kalau misal V0 kan berarti 0. 0 tambah 1 berarti 1 per 2 kalikan V. Berarti bisa langsung dimasukkan 1 per V per 2L kayak gini. Nah, nanti kita bisa ketemu V-nya ya. Berarti tadi jadinya adalah 1 per 2L kalikan V. Nah, V dibagi, karena V0 banding V9 itu adalah 1 banding 10, kita langsung gini. Berarti ini nanti jadinya adalah 1 per 2L kalikan V dibagi dengan ini 500 ya. 500 sama dengan 1/10. Selanjutnya 1/2L nya berarti berapa? 1/2L kita turunin ke bawah aja. Berarti V per 2L, 2 kalikan L nya adalah 1 meter. Berarti 2 kalikan 500 sama dengan 1/10. Ini bisa dicoret mau di sini
ini berarti V-nya sama dengan 2 kali dengan 5, 10 berarti 100 meter per second. Dan ketemu kan V-nya. Nah, karena kan yang tadi ada masanya, nanti jangan lupa V itu kan bisa diambil buat nyari massa. Akar F kalikan L per M. Nah, F-nya berapa? 100. V-nya berapa? 100. F-nya berapa? 100 juga, dikalikan L-nya 1. Masanya kita mau cari. Kita kuadratin semuanya, berarti jadi 10 pangkat 4 sama dengan 100 dibagi dengan masanya. Berarti massa sama dengan 100 kg. Gila, berat banget nih. Masanya adalah 100 kg. Massa apa ya ini ya? Ngomong-ngomong dawai sampai 100 kg. Mantap. Berat banget ini mau petiknya. Itu hampir dapat 1/4 ton ya. Kita masuk ke nomor 15, nomor yang terakhir untuk video kali ini. Sepotong dawai yang panjangnya adalah L sama dengan 80 cm sama dengan 8 kali 10 pangkat min 1 meter. Masanya sama dengan 16 kali 10 pangkat min 3 kg. Terus selanjutnya keduanya dihubung dengan tegangan, F-nya sama dengan 800 Newton. Frekuensi nada dasar yang dihasilkan. Nah, nada dasar itu berarti V0 ya. V0 kan tadi sama 1/2L kalikan V. Nah, ini biasanya yang susah itu adalah nyari V-nya. Ini bisa langsung masukin aja ya. V0 sama dengan 1/2L kalikan V-nya langsung ubah jadi F kalikan L per M. Kayak gini ya untuk V-nya biar langsung. 1/2 kalikan 8 kali 10 pangkat 1 akar 800 kalikan 8 kali 10 pangkat 1 dibagi dengan masanya 16 kali 10 pangkat 3. Ini kan berarti jadi 1/16 atau 1/1,6. Kita bikin gini aja. 1/16 kali 10 pangkat 1 akar 8 ini kayak awal tadi ya. Ini 800, ini berarti hilang. Jadi 10 pangkatnya 1 berarti 6/64 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan 16. Nanti F0 nya sama dengan 1/16 kali 10 pangkat min 1 dikalikan dengan 64. Bagi ini dia jadinya adalah 4 bagi 2 kali 10 pangkat min 4. Ini berarti jadi 1/8 kali 10 pangkat min 3 Hz. Ini emang kecil banget untuk frekuensi dari nada dasar untuk soal yang nomor 15 ini. Nah, itu semua untuk latihan yang pertama atau untuk video pembelajaran yang pertama, latihan soal untuk bagian part 1 dan juga part 2. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tanyakan aja pada media sosial, di WhatsApp atau Instagram sebagainya. Nah, kita selanjutnya untuk latihan yang kedua, untuk part 2 dan juga maksudnya part 3 dan juga part 4 akan dilanjutkan pada video berikutnya. Jadi semoga yang saya sampaikan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.